Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Wijaya dengan NIM 15036247072. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis butir tes dan juga non-tes untuk ujian akhir semester evaluasi pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan soal tesnya dulu. Kompetensi dasarnya yaitu mampu memahami spesifikasi dan karakteristik bahan bangunan dengan berbasis green material. Kelasnya untuk kelas 10, level kognitifnya ada C1 sampai C6, bentuk soalnya yaitu pilihan ganda dengan 10 soal. Nah, dari soal tersebut, disebarlah sebuah kuesioner atau Google Form kepada siswa SMKN 1 Cibinong, program keahlian DPIB. Nah, berikut adalah rekapitulasi jawabannya untuk 30 orang yang menjawab dalam 10 soal pilihan ganda. Analisis butir tes ini dilakukan menggunakan aplikasi Gmetric. Nah, berikut adalah hasilnya. Yang pertama adalah menganalisis validitas. Validitas itu merupakan tingkat kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang diukurnya. Salah satu cara yang digunakan untuk menguji validitas dengan menggunakan koefisien korelasi poin biserial. Nah, berikut adalah tabel hasil dari koefisien poin biserial yang didapatkan dari Gmetric. Nah, apabila koefisien poin biserialnya itu lebih dari atau sama dengan R tabel, maka butir soal dinyatakan valid. Apabila kurang dari R tabel, maka butir soal dinyatakan tidak valid. Nah, nilai R tabel itu sebesar 0,361. Didapatkan dari jumlah responden yang sebanyak 30 orang dan taraf signifikansinya 0,05. Nah, sesuai tabel tersebut diperoleh bahwa ada nih 3 butir soal yang memenuhi kriteria valid. Untuk nomor 2, 5, dan 6. Sementara untuk 7 butir soal lainnya memenuhi kriteria yang tidak valid karena nilai koefisien poin biserialnya itu berada di bawah tabel. Pada butir 3 dan 7 ini ada tulisan none ya. Karena disebabkan oleh tidak adanya variasi dalam respon peserta didik terhadap butir tersebut. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar butir perlu direvisi ataupun dihilangkan. Selanjutnya, yang kedua adalah analisis reliabilitas. Nah, reliabilitas instrumen merujuk pada seberapa konsisten suatu instrumen dalam melakukan pengukuran. Reliable artinya dapat dipercaya, maka dapat diandalkan. Nah, ini ada tabel kategori reliabilitas. Kalau di bawah 0,2 ini sangat rendah. Kalau antara 0,2 sampai 0,4 ini rendah, 0,4 sampai 0,7 sedang, 0,7 sampai 0,9 tinggi, serta 0,9 sampai 1 ini nilainya. Termasuk yang kategorinya sangat tinggi. Berikut adalah hasil reliabilitas dari aplikasi Gmetric. Dinyatakan nilai KR21-nya 0,5578. Goodman L2 0,6842, koefisien alfanya 0,6244, Feld-Gitmer 0,6643, Feld-Brennan 0,6521, dan radius beta 0,6244. Maka reliabilitasnya termasuk kategori sedang. Menunjukkan bahwa terdapat beberapa soal yang masih kurang sejalan dengan keseluruhan konstruk yang akan diukur. Untuk konteks penelitian yang ideal, disarankan untuk memenuhi kategori yang tinggi, yaitu lebih dari 0,7. Nilai tertinggi akan diperoleh ketika butir soal nomor 10 ini dihapus.
Nah, ini bisa dilihat di tabel realitas jika butir soal tersebut dihapus. Nah, misalnya pada butir 10 itu di kategori alfa, nilainya akan menjadi 0,6681, di L2 menjadi 0,7162, dan seterusnya. Maka menandakan bahwa reliabilitasnya bisa meningkat jika ada butir soal yang dihapus. Selanjutnya yaitu adalah daya beda. Daya beda ini kisaran angkanya -1 sampai 1. Daya beda merujuk pada kemampuan butir membedakan peserta tes yang memiliki kemampuan tinggi dan juga kemampuan yang rendah. Hasil menunjukkan bahwa butir nomor 256 berfungsi dengan memuaskan. Nah, sedangkan butir yang nomor 4 dan 8 ini menunjukkan soal yang baik, tidak perlu direvisi. Nomor 1 menunjukkan hasil yang kurang baik dan perlu direvisi. Sedangkan butir 10 ini menunjukkan soal yang tidak layak dan jika perlu digantikan. Nah, untuk kriteria daya beda bisa dilihat di tabel berikut. Kalau nilainya 0, lebih dari 0,4 itu soalnya berfungsi memuaskan. Kalau dari 0,3 sampai 0,4 itu soalnya baik, sedikit perlu direvisi ataupun tidak perlu direvisi. 0,2 sampai 0,3 ini soalnya kurang baik dan perlu direvisi. Sedangkan jika nilainya kurang dari 0,2, soalnya jelek, dibuang atau sepenuhnya direvisi. Pada soal butir nomor 3 dan 7 ini menunjukkan kategori non. Nah, artinya seluruh soal ini dijawab benar oleh anak yang berkemampuan tinggi maupun kemampuannya rendah. Selanjutnya adalah analisis fungsi distraktor. Fungsi distraktor itu disebut juga sebagai pengecoh. Distraktor dikatakan berfungsi apabila setidaknya ada peserta ujian yang memilihnya dan memiliki kemampuan membedakan yang baik. Apabila peserta ujian dengan kemampuan lebih tinggi memiliki distraktor yang lebih sedikit dibanding dengan kemampuan yang lebih rendah. Nah, ini bisa dilihat pada tabel keberfungsian distraktor butir soal tes. Itu ada kategori yang berfungsi dan juga tidak berfungsi. Nah, pada nomor 5, 9, 10 menunjukkan seluruh distraktor ini berfungsi karena terpilih. Sedangkan pada nomor 1, 2, 4, 6, dan 8 menunjukkan ada sebagian distraktor yang tidak berfungsi karena tidak terpilih. Sedangkan pada nomor 3 dan 7 menunjukkan seluruh distraktor tidak berfungsi. Nah, walaupun demikian, pengecoh yang baik ini harus memiliki pemilih minimal 5% dan maksimal 40% dari responden yang menjawab. Maka, sesuai tabel, hasil pengecoh yang berfungsi ini ada yang dapat diterima dan juga ada yang harus kembali direvisi. Sedangkan pada pengecoh yang tidak berfungsi, kemungkinan bisa digantikan atau ditolak ya penafsirannya karena cenderung jawabannya itu tidak homogen. Pilihannya tidak homogen. Selanjutnya, analisis tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan butir tes terbagi dari beberapa ya, yaitu sukar, sedang, dan juga mudah. Kategorinya yaitu kalau kurang dari 0,3 sukar, kalau 0,31 sampai 0,7 sedang, jika lebih dari 0,7 maka butirnya mudah. Maka semakin tinggi nilainya, semakin mudah soal tersebut. Nah, di sini ada tabel tingkat kesulitan butir soal tes. Nah, dari tabel tersebut, nomor 2, 9, dan 10 ini termasuk kategori sedang. Sedangkan nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 termasuk yang mudah. Tidak terdapat butir soal yang termasuk kategori sukar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar soal yang diujikan cenderung terlalu mudah bagi peserta yang menjawab ataupun responden. Revisi soal ini dapat dilakukan untuk penyeimbangan tingkat kesukaran agar distribusi soal lebih merata dan mencerminkan variasi kemampuan siswa.
Selanjutnya yaitu untuk analisis non-test. Nah, variabel yang digunakan yaitu adalah gaya belajar siswa. Di non-test sendiri ini ada butir positif dan juga butir negatif. Total soalnya ada 18 butir. Nah, setelah hmm, setelah dikumpulkan rekapitulasinya, nah ada 30 responden dari siswa SMKN 1 Cibinong, program keahlian DPIB yang menjawab soal non-tes ini. Berikut adalah hasil jawabannya. Selanjutnya dari jawaban tersebut, butir soal non-tes ini akan dianalisis menggunakan aplikasi JASP. Nah, hasilnya seperti pada di layar ini. Selanjutnya untuk analisis validitas. Validitas itu adalah tingkat kesesuaian antara alat ukur dengan yang diukur. Salah satu cara menguji validitas adalah dengan menggunakan koefisien korelasi product moment. Selain nilai korelasi, penting juga untuk memperhatikan nilai p-value. Nah, jika nilai P-nya kurang dari 0,05, artinya butir tersebut valid. Sedangkan jika P-nya lebih dari atau sama dengan 0,05, maka butir tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, untuk kategori korelasi produk momen ini dapat dilihat pada koefisien berikut. Jika 0,8 sampai 1 itu sangat tinggi. Jika 0,6 sampai 0,8 tinggi, 0,4 sampai 0,6 cukup, 0,2 sampai 0,4 itu termasuknya rendah, serta 0 sampai 0,2 ini sangat rendah. Berdasarkan hasil tabel validitas butir soal non-test, ini kan ada jawaban Pearson-nya, p-value, keterangannya valid atau tidak, serta kategorinya dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Nah, diperoleh nomor 2, 9, 10, 13, 14, 17, dan 18 ini termasuknya valid. Dan juga nilai korelasinya cukup hingga tinggi. Sedangkan pada butir 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, dan 16, itu dinyatakan tidak valid dan menunjukkan nilai R yang rendah hingga sangat rendah, mengindikasikan tidak relevan antara butir tersebut dengan konstruk yang diukur. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar butir soal perlu direvisi ataupun dihilangkan. Selanjutnya, analisis reliabilitas. Reliabilitas instrumen merujuk pada seberapa konsisten suatu instrumen dalam melakukan pengukurannya. Nah, reliable itu artinya dapat dipercaya dan juga dapat diandalkan. Nah, kategori reliabilitas ini dapat dilihat pada tabel berikut, kategorinya dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Didapatkan hasil Kronbank Alpha itu 0,468, artinya dalam kategori sedang, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa butir yang kurang sejalan dengan keseluruhan konstruk yang diukur, sehingga disarankan untuk dilakukan perbaikan dengan menghapus butir yang memiliki daya beda atau validitas rendah. Nah, jika dalam konteks penelitian itu disarankan untuk memenuhi kategori yang tinggi, lebih dari 0,7, agar terpercaya reliabilitas. Nah, di sini juga ada tabel reliabilitas jika butir soal non-tes ini dihapus. Nah, bisa dilihat contohnya pada butir 5. Jika dihapus, justru nilai Kronberg alpha meningkat menjadi 0,592. Sementara butir 14 jika dihapus itu menjadi 0,394 dan butir 13 menjadi 0,427. Justru malah menurunkan reliabilitas jika dihilangkan. Maka perlu adanya revisi butir ataupun penghapusan item-item yang kemungkinan bisa menaikkan angka nilai reliabilitas. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan analisis butir tes dan juga non-tes menggunakan aplikasi JASP dan juga Gmetric. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.